Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Waalaikumsalam selamat sore. warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat sore teman-teman semuanya. Yang kami hormati Ibu Widya selaku pengampu mata kuliah Bisnis Internasional dan juga teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang keunggulan Kanada dalam bidang sumber daya alam, politik, dan teknologi. Sebelumnya, kelompok 4 sendiri terdiri dari Aditya Salman, kemudian Elvi Hudria, selanjutnya Teteh Santi, kemudian Vanessa Yolanda, dan juga saya sendiri yaitu Fikri Hidayat. Untuk paparan pertama akan dibahas oleh Aditya Salman, kepadanya dipersilahkan. Kanada. Kanada negara terbesar kedua di dunia dalam hal luas setelah Rusia, menempati kira-kira 2/5 bagian utara benua Amerika Utara. Toronto adalah salah satu kota yang memiliki populasi dan kepentingan ekonomi, budaya, dan pendidikan. Kota terbesar ketiga adalah Vancouver, pusat perdagangan dengan negara-negara lingkar Pasifik dan pintu gerbang barat utama ke pedalaman Kanada yang sedang berkembang. Sumber daya alam. Secara perekonomian, Kanada merupakan salah satu negara maju yang memiliki PDB yang sangat tinggi, mencapai 1,643 US dollar triliun US dollar dengan pendapatan per kapita sekitar 45.900 US dollar. Dengan hasil seperti itu, Kanada termasuk 10 negara ekonomi terbesar di dunia. Pertumbuhan ekonomi Kanada ini disokong oleh kekayaan sumber daya alam yang berlimpah, terutama di sektor pertambangan, minyak bumi, dan gas alam. Keunggulan sumber daya alam. Negara di benua Amerika sebenarnya sangat beruntung. Kekayaan mineral dan energi mereka benar-benar tak terkira jumlahnya. Termasuk Kanada yang ternyata juga sangat kaya akan sumber daya minyak, uranium, gas alam, nikel, timah, batu bara, gipsum, dan lain sebagainya. Kanada sama seperti beberapa negara bagian di Amerika Serikat juga memiliki kekayaan laut yang membahana. Bedanya dengan Indonesia, mereka tak keburu mengimpor, melainkan memanfaatkannya untuk pangan rakyatnya sendiri dulu. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Vanessa, kepadanya dipersilahkan. Politik. Sistem pemerintahan Kanada dalam demokrasi parlementer federal dengan parlemen bikameral bergaya Westminster yang mencakup House of Commons dan Senat yang terpilih. Suatu pemerintahan berlangsung selama ia dapat memerintah mayoritas parlemen untuk kebijakannya, selama maksimal 4 tahun. Seluruh provinsi dan 3 wilayah di Kanada masing-masing diatur oleh majelis unikameral. Ada 3 partai utama yang mengisi House of Commons, yaitu Partai Konservatif, Partai New Democratic, dan Partai Liberal. Undang-undang Kanada membagi otoritas legislatif dan eksekutif antara pemerintah federal dan provinsi. Di antara tanggung jawab utama pemerintah nasional adalah pertahanan, perdagangan dan perdagangan, perbankan, kredit, mata uang dan kepemilikan, hukum pidana kewarganegaraan, perpajakan, layanan pos, perikanan, transportasi, dan telekomunikasi. Selain itu, pemerintah federal diberi wewenang sisa dalam hal-hal di luar yang secara khusus ditugaskan kepada badan legislatif provinsi, termasuk kekuasaan untuk membuat undang-undang untuk perdamaian, ketertiban, dan pemerintahan yang baik di Kanada. Selain itu, dari negara Kanada juga memiliki skor tinggi dalam stabilitas politik. Di negaranya terbukti dengan minimnya kekerasan dan terorisme, serta kemampuan negara Kanada untuk memenuhi kebutuhan gizi dan medis masyarakatnya. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh Elvi Hudria, kepadanya dipersilahkan. Baik, teknologi. Kanada berkembang lebih pesat dibandingkan negara G8 lainnya ya, dan mendapatkan juga penguat. GDP Kanada berkembang 2,9% di tahun 2005. Pendapatan juga meningkat, suku bunga mencapai level rendah dan inflasi tetap rendah dan stabil. Kebanyakan industri pembuatan barang industri milik Kanada berada di Ontario dan Quebec, di mana produksi kendaraan motor merupakan sektor terbesar dalam industri ini. Sektor pembuatan barang lain yang penting meliputi makanan dan minuman, kertas dan produksi sejenisnya, logam dasar, logam buatan,
petrokimia, dan kimia. Pengaruh keunggulan Kanada terhadap bisnis internasional. Kanada adalah salah satu negara yang kaya, dan bagian dari kekayaan itu mengalir dari sejumlah besar hubungan ekonomi Kanada yang menguntungkan di seluruh dunia internasional. Rumah bagi ekonomi yang sangat global, Kanada memiliki perjanjian perdagangan, investasi perusahaan, dan kemitraan bisnis dengan puluhan negara di seluruh dunia. Oke, untuk paparan terakhir akan dijelaskan oleh Teteh Santi. Kepadanya dipersilahkan. Menurut sebuah studi oleh Fraser Institute pada tahun 2015, ekspor menyumbang 31,5% dari PDB. Ini merupakan peningkatan yang signifikan atas 25% dari ekspor PDB yang diwakili sebelum Kanada mulai fokus pada pengembangan perjanjian perdagangan bebas mulai tahun 1988. Sebelum awal resesi global pada tahun 2008, ekspor menyumbang 36% dari PDB. Begitu juga dengan impor. Pada tahun 2015, impor sama dengan 33,8% dari PDB. Dari jumlah total barang yang diimpor ke Kanada, sedikit lebih dari 25% digunakan sebagai input ke dalam produksi. Kanada juga sudah memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara lainnya, seperti dengan Israel, Jepang, Jordan, Switzerland, Ukraina, Honduras, Panama, Guatemala, El Salvador, Singapura, India, dan masih banyak lagi. Kanada bahkan ingin meluaskan hubungan perdagangan bebas ini dengan negara lainnya. Kanada juga melakukan banyak kerjasama dengan Eropa dan menjadikan Uni Eropa sebagai partner dagang kedua terbesarnya. Oke, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.